Halo Sobat JKN, selamat datang di Obrolin JKN bersama saya Anissa Krotuain yang akan memandu podcast pada hari ini. Saat ini saya juga sedang bersama Kak Suci Hanisa sebagai staff frontliner. Halo Kak Uci. Hai, Oke, bagaimana kabarnya Kak? alhamdulillah baik. Oke, jadi kita mau bahas topik yang sering menjadi pertanyaan banyak orang nih Kak. Mungkin masih banyak dari Sobat JKN yang malu untuk datang ke kantor BPJS Kesehatan, atau juga banyak yang belum memahami bagaimana cara mengakses layanan dengan mudah di kantor BPJS Kesehatan. Langsung saja, bagaimana sih Kak alur pelayanan yang ada di kantor BPJS Kesehatan? Baik, ini akan saya jelaskan terkait dengan alur pelayanan peserta yang ingin mengurus administrasi di BPJS Iya. Kesehatan. Yang pertama, peserta datang, kemudian setelah itu akan menemui satpam dan menyampaikan maksud serta tujuan kepada satpam. Kemudian nanti satpam akan mengambilkan nomor antrian serta checklist berkas persyaratan. Dan selanjutnya, peserta nanti akan diarahkan ke meja formulir untuk mengisi checklist persyaratan atau form lainnya. Setelah itu, peserta dipersilakan untuk duduk di ruang tunggu menunggu antriannya dipanggil oleh frontliner. Setelah frontliner memanggil antriannya, peserta mendapatkan pelayanan. Setelah pelayanannya selesai, peserta dipersilakan untuk pulang. Seperti itu. Wah, jadi mudah sekali ya Sobat JKN alurnya, jadi bakal disambut nanti sama satpam, terus diarahkan isi form dan sebagainya. Lalu Kak, apa saja sih layanan yang bisa diakses oleh peserta JKN ketika datang ke kantor BPJS Kesehatan? Baik, untuk layanan yang ada di kantor BPJS Kesehatan, itu yang akan didapatkan oleh peserta yang pertama bisa mengakses pendaftaran baru, PBPU dan BP, penambahan dan pengurangan anggota keluarga, perubahan perbaikan data, pengaktifan atau penonaktifan WNI dari dan ke luar negeri, serta peralihan jenis kepesertaan ke PBPU atau BP, dan juga pemberian informasi dan penanganan pengaduan serta pendaftaran rehab. Wah, jadi banyak sekali ya yang bisa peserta JKN akses ketika ada atau ketika datang ke kantor BPJS Kesehatan. Lalu Kak, kalau misalnya nih kita ada masalah, terus mau mengadu pengaduan atau keluhan di kantor BPJS Kesehatan, itu alurnya seperti apa Kak? Baik, untuk alur layanan PIPP sendiri itu sama seperti yang tadi, peserta datang lalu menyampaikan maksud dan tujuan kepada satpam, lalu kemudian satpam langsung mengambilkan antrian nomor pelayanan ke antrian B ya, kalau Mm-mm. di loket PIPP. Kemudian peserta diarahkan untuk duduk di ruang tunggu. Setelah itu akan langsung dipanggil antriannya dan dilayani oleh frontliner. Setelah mendapatkan pelayanannya, peserta dipersilakan untuk pulang. Seperti Oke. itu. Terus Kak, berarti ada beberapa jenis loket ya Kak? Kalau di BPJS Kesehatan itu ada loket apa saja Kak? Baik, untuk loketnya sendiri ini ada terbagi 3. Loket A, B, dan C. Di mana loket antrian A itu adalah layanan administrasi untuk peserta yang mau pendaftaran baru, pengurangan anggota keluarga, atau perubahan data. Dan untuk loket B itu adalah loket permintaan informasi dan penanganan pengaduan. Oh. Di situ biasa peserta yang mungkin komplain, ada hard Hmm. komplain, atau misalnya terjadi ketidaksesuaian yuran, itu mereka pasti akan dilayani oleh loket layanan PIPP. Mm-mm. Dan yang terakhir itu ada loket prioritas. Loket C, di mana ini loket yang kami sediakan untuk ibu hamil, lansia, ataupun disabilitas. Wah, jadi BPJS Kesehatan ini juga ramah ya Kak untuk disabilitas. Iya, Jadi sampai ada loketnya tersendiri, loket C iya, teman-teman Sobat JKN. Jadi yang disabilitas jangan khawatir kalau datang ke BPJS Kesehatan, kita punya loket tersendiri, ibu hamil juga dan lansia seperti itu. Terus Kak, bagaimana sih sistem antrean di kantor BPJS Kesehatan? Apakah ada nih yang bisa mempersingkat waktu atau bagaimana? Nah,
Untuk sekarang kami itu punya yang namanya service officer, di Hmm. mana service officer ini dia mobile, bisa melayani seluruh peserta yang datang ke kantor cabang atau yang sedang duduk menunggu antriannya, itu bisa langsung diproses oleh service officer Mm-mm. untuk mempersingkat waktu antrian. Misalnya mungkin hanya ingin perubahan nomor handphone atau Mm-mm. rubah paskes, pengaktifan usia anak 21 tahun ke atas tanggungan PNS TNI Polri itu bisa. Lalu kami juga punya Aman JKN gitu. Jadi Oh. kalau pesertanya sendiri yang datang ingin melakukan perubahan vaskes, itu tidak perlu lagi menunggu antrian lama. Mm. Langsung saja dia akan kami arahkan ke Aman JKN seperti itu. Wah, jadi banyak sekali nih eh, manfaat kalau kita menggunakan BPJS Kesehatan, kita punya banyak akses ke layanan-layanan. Lalu jika kita ada nih Kak yang bertanya, jika kita ingin mengaktifkan kembali status kepesertaan kita dari yang nonaktif itu bagaimana? Baik, untuk mengaktifkan kembali status kepesertaan itu bisa melalui kanal tatap muka maupun non tatap Hmm. muka. Kalau tatap muka itu bisa mengakses atau langsung datang ke kantor cabang, kantor kabupaten atau kota kantor yang ada di kota domisili terdekat Ya. peserta, serta mengakses mobile customer service atau BPJS keliling. Biasanya itu kami istilahnya jemput bola Jemput ya. bola. Heeh. Jadi akan berkeliling mengitari kota Kota Palu Palu. seperti itu. Lalu kemudian ada mall pelayanan publik juga. Dan untuk non tatap mukanya itu ada di aplikasi mobile JKN, lewat Pandawa juga bisa, BPJS Care Center dan juga Cika seperti itu. Ya, jadi banyak sekali nih Sobat JKN. Tunggu apa lagi kalau ada yang dibingungkan atau bingung akan apa begitu. Pokoknya langsung saja pakai layanan BPJS Kesehatan atau bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan seperti itu. Terima kasih Kak Uci atas kesempatannya sudah berbagi informasi penting seputar alur pelayanan di kantor BPJS Kesehatan. Ya, terima kasih juga. Sama-sama. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama yang sedang atau akan mengurus keperluan di kantor BPJS Kesehatan. Jangan lupa untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah Kak Uci tadi sebutkan seperti Aman JKN, Mobile JKN agar pelayanan menjadi lebih praktis dan efisien. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya dan tetap jaga kesehatan semuanya. Bye bye.